OJK kembali temukan 99 investasi bodong. By CNBC 3 Juli 2020. Wow. Komedi di tengah pandemi Juli 2020. Rich people, seperti Anda ketahui bahwa saya adalah professional trader, master financial technical analysis, dan saya banyak beraktivitas di pasar saham, forex, komoditi, dan hampir semua market. Saya punya account di broker lokal, baik itu saham, baik itu futures market, saya punya account di broker luar. Ya. Pertanyaannya adalah, saya hari ini mendapatkan telepon, SMS, WA, Telegram, dan seterusnya. Bagaimana saya harus menjawab mereka? Ketika mereka tanya, Master Gema, OJK baru saja merilis investasi bodong dan broker saya masuk di dalamnya. Mungkin broker yang Master Gema pakai juga masuk di dalamnya. Ini gimana nih? Mereka bener investasi bodong nggak? Saya panik nih, saya harus ngapain? Wow, banyak banget yang tanya. Oleh karena itu, video ini akan membantu kalian semua untuk bagaimana caranya berpikir dengan objektif sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak misleading dan diselewengkan dengan pemberitaan sesat oleh media-media yang jelas tidak memiliki kompetensi walaupun brandnya bagus, tetapi mereka kurang kompeten di dalam melakukan pemilahan berita dan hanya sedot saja informasi lalu dipublikasikan yang awalnya ingin membuat masyarakat terlindungi. Sekarang apa hasilnya? Masyarakat panik. Dan ketika mereka panik, mereka datang ke Astronaci dan mereka tanya. Akhirnya vlog ini kita buat, tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang benar, yang fair, dan juga bisa menjadi pembahasan untuk rekan-rekan kita di OJK, agar regulator juga bisa meningkatkan kompetensinya, meningkatkan referensinya, semuanya bisa mencapai tujuan masing-masing. Oke, kita langsung saja mulai. Apakah investasi bodong itu? Ini yang penting, investasi bodong itu memang banyak sekali di Indonesia dan kami sangat mendukung dan mengapresiasi OJK untuk memberantas semua investasi bodong yang ada di Indonesia, mulai dari money game, skema ponzi, berkedok forex, berkedok macam-macam lah ya. Tidak perlu disebutkan satu-satu, tapi kalian pasti tahu dan mungkin teman-teman Anda pernah menjadi korbannya. Itu kita sangat setuju. Tetapi ada misleading yang memang dilakukan OJK dan OJK harus mau mengakui, juga introspeksi diri agar kalian bisa terus berkembang menjadi regulator yang baik. Karena kita di negara berkembang tentunya dunia finance masih baru ya, baru 10 tahun terakhir ini aja rame dan semuanya belajar ya. Di dalam pembelajaran ada kejatuhan, ada kesalahan, kita maklumi. Oleh karena itu Astronaci mendukung Anda para regulator dengan membuat video ini, masyarakat terbantu dan Anda juga akhirnya sadar bahwa oh iya benar, ternyata Satgas kami melakukan kesalahan, mari kita koreksi. Tahun 2014 OJK lucu sekali memberikan daftar 200 sekian investasi bodong yang ada di Indonesia. Dan di dalamnya termasuk broker forex yang diatur atau diawasi oleh Bapepti. Wow, ini menjadi masalah besar. Nah, sedikit pengantar buat kalian. Perdagangan saham di Indonesia itu brokernya diatur oleh OJK. Harus mendapatkan lisensi dari OJK apabila ingin menjadi pialang di Indonesia dan mencari nasabah orang Indonesia beroperasi di Indonesia, terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga. Di dunia forex, perdagangan berjangka, komoditi berjangka itu diatur oleh Bapepti. Kalau OJK diatur Menteri Keuangan, Bapepti diatur Menteri Perdagangan. Jadi by default di Indonesia ini antara dunia perdagangan saham dan perdagangan berjangka forex dan seterusnya ini memiliki perbedaan source of regulation. Yang satu Kementerian Keuangan, yang satu Kementerian Perdagangan. Bagaimana dengan money changer? Money changer itu tetap di bawah Kementerian Keuangan. Sedikit berbeda. Kalau yang forex, kalau Anda trading gold, index futures, dan seterusnya itu di bawah Bapepti. Tahun 2014, lucunya, OJK justru memberikan label investasi bodong berbahaya ilegal. Ya. Kalau tidak salah ilegal atau investasi bodong, saya lupa. Mungkin di screen ini Anda bisa lihat dan comment below. Ya. Dia memberikan label tersebut justru member-member daripada Bapepti yang sudah terdaftar, broker-broker lokal yang ada di Indonesia yang terdaftar di Bapepti, di label sama dia, ini investasi bodong. Wow. Perang.
ya akhirnya broker-broker komplain, kirim surat ke Bapepti, Bapepti kirim surat ke OJK. Ini cukup memalukan di 2014, menunjukkan bahwa ternyata regulator yang ditakuti banyak lembaga keuangan, dan saya sebagai investor saya merasa terlindungi oleh OJK, ternyata masih ada loh oknum yang tidak memiliki kompetensi tapi bisa duduk di Satgas. Why? Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu kita juga bisa lihat, investor ini bingung. Saya akan berinvestasi, tapi begitu OJK mengeluarkan ada investasi bodong, saya tidak akan main di situ. Saya lebih baik masuk di investasi yang legal menurut OJK, tapi saya kejebak juga di Jiwasraya misalnya. Bagaimana itu? Anda bisa lihat di ILC ada Presiden Direktur Samsung kalau tidak salah itu ya. Itu orang Korea kejebak 500 miliar di Jiwasraya, sedangkan Jiwasraya diawasi oleh OJK. Jadi sebenarnya kita ini investor, kita ini mau invest di mana sih sebenarnya? Mau invest di tempat yang jelas-jelas tidak pernah ada masalah, tapi tiba-tiba di label investasi bodong. Kita mau invest di tempat yang katanya diatur dan diawasi ketat oleh OJK, bahkan BUMN, kita kena di insurance problem. Jadi masyarakat Indonesia pelindungnya siapa? Come on, yang bener dong, ya kan? Kalian pastinya ingin tanya dong, kita melindungi siapa? Yang siapa yang melindungi dan siapa yang menjaga kita? Jawabannya adalah mungkin sekarang berat ya, kita tahu ya. Apakah OJK bisa 100% melindungi? Mudah-mudahan ke depannya ya, tapi untuk sekarang banyak PR yang harus dilakukan OJK. Salah satunya adalah mempelajari produk knowledge dengan benar. Mari kita bedah lebih dalam lagi. Kalau broker forex dikatakan ilegal atau tidak memiliki izin dan menjadi investasi bodong, ini tuduhan yang berat. Dan Anda harus tahu, broker asing itu tidak harus ada izin daripada regulator Indonesia karena dia beroperasi tidak di Indonesia, dia beroperasi di luar. Contoh misalnya, broker saham, saya trading di UOB Kay Hian Sekuritas, itu adalah asalnya dari Singapura, dan kemudian broker UOB ini juga memiliki PT di Indonesia yang mana dia diatur oleh OJK. Tapi bagaimana dengan UOB Kay Hian Singapura? Dia tidak perlu mendaftarkan diri di Indonesia sebagai UOB Kay Hian Limited atau yang lainnya misalnya. Kalau misalnya dia punya nama lain di situ, yang di Indonesia ya dia bikin nama Indonesia sendiri. Ada lagi broker yang lain misalnya yang tidak terdaftar di Indonesia, misalnya Interactive Broker. Siapa sih yang nggak tahu Interactive Broker? Mungkin teman-teman OJK juga belum tahu kali. Coba deh googling, Interactive Broker itu broker gede banget. Ya masa kalau seandainya saya punya account nih di Interactive Broker, lalu Anda tahu saya punya account di situ, Anda mau datang ke saya lalu bilang, lu jangan dong trading di situ, itu adalah broker ilegal. Apakah Anda berani mengatakan seperti itu, dan apakah Anda tidak tahu bahwa itu akan memalukan diri sendiri? Ini menjadi polemik. Jadi artinya apa? Broker yang ada di luar, ya biarin dia punya regulasi di luar. Kalau dia tidak bergabung dengan regulasi di Indonesia, tidak masuk ke OJK, dan itu juga bukan ranahnya OJK. Ingat, broker forex bukan ranahnya OJK, apalagi yang asing, terlalu jauh. Waktu kita melihat OJK ini mencoba melabel broker asing itu adalah investasi bodong, itu terlalu jauh. Yang pertama, dia bukan investasi bodong, dia adalah brokerage. Yang kedua, itu bukan wilayahnya OJK. Ya, jadi kalau misalnya saya mau trading di broker luar, ya bukan berarti itu investasi bodong hanya karena dia tidak terdaftar di regulator Indonesia, which is Bapepti, bukan OJK. Saya garis bawahi 5 kali, saya garis bawahi, OJK tidak ada urusan sama perdagangan berjangka dan komoditas, ya, karena itu urusan Bapepti. Nah, Satgasnya ini nggak tahu nih kayaknya nih, ini problem, ya. Nah, kemudian misalnya saya mau buka bank. Nah, kalau bank itu diawasi OJK. OJK misalnya saya sebagai warga negara Indonesia, saya mau buka bank di Bank of Singapore, saya mau punya bank di Bank of America. Apakah Anda langsung akan mempersuasif saya dan mengatakan bahwa Gemma, lu jangan buka bank di Singapura atau jangan buka bank swasta di Amerika karena itu adalah ilegal. Dia tidak terdaftar di OJK. Apakah demikian? Mana undang-undangnya bahwa saya tidak bisa membuka rekening di luar? Tidak. Bahkan Indonesia sekarang untuk menarik warga asing memberikan kemudahan untuk WNA membuka rekening di Indonesia hanya dengan bermodalkan paspor. Ini bilateral negara. Jangan sampai karena oknum-oknum yang tidak memiliki kompetensi mendapatkan jabatan karena korupsi, kolusi, dan nepotisme, ini akan menghancurkan negara kita. Contoh, dengan adanya pajak digital, Donald Trump udah teriak-teriak, Indonesia kalau berlakukan, kita akan balas. Ini akan memicu perang dagang. Nah, pesan saya buat Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani, harus ditertibkan nih OJK nih, ya. OJK sangat bagus kerjanya untuk memberantas investasi bodong, tetapi tolong oknumnya juga harus dipenuhi dengan knowledge yang benar. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Nah, kita lihat lagi ya, dari beberapa nama yang masuk, itu banyak broker asing yang memiliki reputasi baik di negaranya. Terus tiba-tiba Anda cap sebagai investasi bodong. Mau taruh di mana mukanya OJK?
Ya kan? Nah, tapi kenapa ini bisa terjadi? Satu, karena jelas tidak adanya kompetensi yang untuk orang-orang yang duduk sebagai satgas. Saya ini investor, saya trading dimanapun. Dan saya adalah professional trader, saya bisa buka di sekuritas manapun. Itu hak saya sebagai warga negara Indonesia. Oke? Nah, kompetensi problem tidak menguasai materi, ini menjadi paling dahsyat alasannya sampai regulator sebesar OJK bisa salah memberikan label investasi bodong untuk broker-broker yang mana dia beroperasi di asing dan bukan bagian OJK untuk memberikan label tersebut. Why? Nah, apakah kementerian tahu tentang ini? Apakah Pak Jokowi tahu tentang ini? Bagaimana kalau broker yang diberikan label itu adalah broker besar di situ dan pemerintah punya sahamnya di sana, lalu kemudian dia baca bahwa OJK menetapkan ini sebagai investasi bodong? Anda hati-hati sekali. Ada saya lihat beberapa broker Siprus yang cukup besar di Siprus, Anda label itu sebagai investasi bodong. Apakah Anda yakin bahwa pemerintah Siprus tidak mempunyai saham di situ? Siapa tahu dia punya. Dan siapa tahu hal tersebut memicu perang dagang antara Indonesia dengan negara-negara lain misalnya. Who knows? Nah, yang saya ingin sampaikan di sini, jangan sampai ketidakkompetenan Anda, minimnya pengetahuan Anda hanya karena Anda punya jabatan lalu asal-asalan membingungkan investor, memberikan informasi sesat dan ngawur kepada investor, membuat satu negara kacau semua. Anda berdosa, ya. Kemudian yang kedua, kita melihat kemungkinan ada unsur bisnis di belakang. Saya tidak tahu unsur bisnisnya apa, tapi yang jelas saya kok tidak percaya bahwa regulator sebesar OJK bisa sampai misleading seperti ini. Ini yang perlu dikoreksi, ya. Jadi saran saya untuk OJK, tingkatkan kompetensi. Produk knowledge-nya diketahui. Kalau Anda ingin menjadi satgas, benar-benar belajar, dan Astronaci siap membantu memberikan referensi. Saya punya datanya, broker mana yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan secara sengaja, baik itu yang sudah diatur oleh Bapepti, baik itu yang belum diatur oleh Bapepti karena dia di asing. Saya punya listnya berdasarkan laporan daripada investor, ya. Dan saya juga bisa memberikan arahan bagaimana konsep daripada investasi bodong yang sesungguhnya. Kenapa Anda gabungkan itu dengan dunia forex dan komoditi. Memang ada yang binary option Anda juga masukkan di situ. Ya, itu binary memang benar-benar unik. Karena itu baru, mungkin wajar-wajar saja kalau Anda tidak tahu. Tapi kalau selama dia bisa mempraktekkan perdagangan over the counter di negaranya, ya tidak ada masalah kan kalau WNI membuka rekening di mereka. Anda jangan kategorikan itu sebagai investasi bodong. Oleh karena itu, saya senang sekali kalau bisa berdialog dan memberikan masukan. Dan kita support tentunya OJK untuk memberantas money game dan investasi bodong yang jelas-jelas merampok uang masyarakat kita. Ya, jadi hati-hati buat rekan-rekan OJK. Kasus Jiwasraya sudah membuat Anda terpukul dan membuat masyarakat tidak percaya lagi. Jangan pemberitaan-pemberitaan seperti ini memberikan satu presiden buruk juga. Masyarakat melihat bahwa, waduh, ini kayaknya kok OJK kok tidak reliable informasinya. Padahal bukan OJK-nya, tapi oknumnya. Mari kita sama-sama membangun. Dan pesan saya untuk masyarakat, kalian pelajari dulu duduk perkaranya. Jangan termakan berita-berita sesat. Dan kemudian kita bisa berdialog. Anda bisa WhatsApp langsung ke nomor ini, ya. Kita untuk ngobrol. Kalau saya mau trading, ini broker saya aman nggak? Saya harus trading kemana? Dan kalau di saham, saya harus beli saham di broker mana. Astronaci akan memberikan beberapa pilihan yang mana saya juga sebagai seorang trader, saya memiliki pengalaman. Saya pernah trading di Alpari, saya pernah di Efek CM, ya. Saya pernah yang di luar negeri itu saya hampir pernah semualah tahun 2008-2009. Dan saya lihat tuh ada Alpari juga masuk di dalam listnya. Terus ada broker dari Siprus seperti Hot Forex, terus kemudian ada Okta FX, FBS itu masuk semua di situ. Terus broker yang saya trading MRG juga masuk di situ. Inilah menjadi masalah besar ketika orang yang memiliki jabatan tidak memiliki kompetensi atau produk knowledge yang memadai. Jadi ini yang harus kita lihat. Dan sekali lagi, posisi saya sebagai seorang trader, saya ingin menghimbau masyarakat untuk lebih smart di dalam menilai dan jangan panik. Karena OJK tujuannya baik, OJK tujuannya ingin melindungi Anda. Tapi ada beberapa hal yang memang kita harus sempurnakan untuk mencapai ekosistem investasi yang lebih baik. Terima kasih semuanya, dan semoga video ini bisa menenangkan masyarakat bahwa broker-broker yang dilabel investasi bodong, mereka tidak investasi bodong, mereka tidak menipu masyarakat, tetapi mereka memang tidak legal untuk beroperasi di Indonesia. Semua broker yang legal harus di bawah Bapepti, tetapi broker yang tidak legal bukan berarti jelek, dan broker yang tidak legal itu bukan berarti tidak aman, hanya karena dia memang tidak ada urusan dengan Indonesia, dia beraktivitas di luar seperti bank-bank yang ada di luar negeri, tidak harus
mendaftarkan dirinya di dalam regulasi Indonesia. Ini membuat kita mengerti sekarang dan pilihan broker ada di tangan Anda. Anda mau mencari broker yang sesuai dengan yang Anda suka ataupun mau mengikuti apa yang saya trading sekarang di broker mana, itu kembali ke pilihan investor. Silakan komen di bawah, bagikan konten ini untuk semua agar masyarakat bisa mendapat penyeimbang, tidak tersesatkan oleh media-media yang tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sampai ketemu di video Astronaci berikutnya.